Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita lanjut ke materi rumus-rumus trigonometri. Rumus-rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih. Kita akan cari ya rumus untuk kosinus alfa plus minus beta, kemudian rumus untuk sin, rumus untuk tangen. Di video ini kita akan membahas khusus untuk kosinus alfa plus minus beta. Dari mana rumus kosinus alfa plus minus beta kita dapat? Kita akan coba cari dari perbandingan jarak ya, jarak antara AC dengan BD. Oke. Dimana kita ketahui segitiga ini sama besar ya, sama besar. Lingkaran ini jari-jarinya adalah satu, lingkaran berjari-jari satu. Oke. Untuk bisa menentukan nilai jarak antara AC dengan BD, AC dan BD, maka kita akan menentukan dulu koordinat titiknya. Koordinat titik A ini kita dapat 1,0 ya, di mana 1 itu adalah jari-jari lingkaran nih, dari O ke A, dan Y-nya adalah 0, Y-nya adalah 0, X-nya adalah 1, Y-nya adalah 0. Kemudian berapa koordinat titik B? Koordinat titik B ini B, C, dan D. Cara mencarinya perlu kalian ingat kembali ya, materi kelas 10 tentang koordinat kutub dan koordinat kartesius ya. Koordinat kutub itu yaitu R, alfa ya, ditulisnya dalam bentuk R, alfa. Koordinat kartesius itu X, Y. Nah, hubungan antara kedua koordinat ini adalah kita dapat nilai X dan Y ya, di mana X sama dengan R cosinus alfa dan Y sama dengan R sinus alfa. Ini nanti kita akan gunakan untuk mencari koordinat B, C, dan D. Baik, untuk koordinat B ya, ini koordinat B sama dengan ini kan X, Y ya. Maka X-nya adalah R dikali cosinus alfa. Y-nya adalah R dikali sinus alfa. Kenapa alfa? Karena B ini ya membentuk sudut nih. Sudutnya adalah sudut alfa. Sudutnya adalah sudut alfa. Maka kita peroleh R cosinus alfa, R sinus alfa. Di mana R-nya adalah 1 ya. R-nya adalah 1. Sehingga 1 dikali cosinus alfa adalah cosinus alfa, dan 1 dikali sinus alfa adalah sinus alfa. Baik, maka kemudian kita peroleh ya, titik koordinat B adalah cosinus alfa, sin alfa. Selanjutnya adalah C. Kita punya sudut ya. Sudut C itu adalah alfa. Ini alfa plus beta ya. Sudutnya adalah alfa plus beta. Maka persamaannya menjadi ini X-nya nih. Ini adalah Y-nya ya. X-nya adalah R cosinus sudut. Sudutnya adalah alfa plus beta. Begitu juga dengan Y. R sinus sudutnya. Sudutnya adalah alfa plus beta. Alfa plus beta. Ini sudut dari C ya. Maka R-nya karena jari-jarinya 1, maka 1 dikalikan cosinus alfa plus beta. Hasilnya adalah cosinus alfa plus beta. Dan R 1 dikali sinus alfa plus beta, ini adalah sinus alfa plus beta. Maka ini kita masukkan ke dalam titik koordinat dari C, ini kita dapat. Kemudian yang terakhir adalah D ya. D ini dia minus. Kenapa minus? Karena dia searah jarum jam. Kalau tadi yang ini kan berlawanan
arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam, nilainya positif. Searah jarum jam, dia nilainya negatif ya. Maka sudutnya adalah min B. Sudutnya adalah min B. Maka sama seperti yang tadi ya. Untuk D sama dengan R cos, karena sudutnya adalah min B, maka kita taruh ya min B. Dan R sin min B. Nah, kalian perlu mengingat kembali ya pelajaran sebelumnya di kelas 10 bahwa cosinus min B, min beta itu sama dengan cosinus beta. Dan sinus min beta itu sama dengan min sin beta. Ini ya, diingat ya. Maka didapat nih R-nya 1 ya, cosinus min beta itu sama dengan cos beta. 1 dikali cos beta sama dengan 1. Kemudian 1 dikali sin min beta ini sama dengan min sin beta. Maka hasilnya adalah min sin beta. Sehingga D, koordinat D adalah cosinus beta dan min sin beta. Kalau sudah seperti ini, maka kita akan mencari jarak ya, jarak antara A ke C dan B ke D yang kemudian kita bandingkan untuk mendapatkan rumus dari cosinus alfa plus minus beta ini. Baik, selanjutnya. Oke, rumus jarak itu adalah akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Oke. Nah, kita akan menentukan jarak antara AC, A ke C. Nah, ini AC kuadrat ya, AC kuadrat. Jadi ini tidak akar. Akarnya pindah ke sini jadi kuadrat ya. Sama dengan, nah, kita misalkan nih, ini adalah X2-nya, ini adalah Y2-nya. Ini adalah X1, ini adalah Y1-nya. Maka X2 adalah cosinus alfa plus beta dikurang X1, 1 dikuadratkan plus, nah ini Y2 ini Y2 ya, Y2 sin alfa plus beta dikurang Y1, 0 kuadrat. Baik. Selanjutnya, cosinus alfa plus beta dikuadratkan, hasilnya adalah cosinus kuadrat alfa plus beta. Kemudian 2 kali cosinus alfa plus beta dikali min 1, hasilnya adalah min 2 cosinus alfa plus beta. Dan min 1 kuadrat hasilnya adalah 1. Kemudian sin alfa plus beta dikuadratkan, hasilnya adalah sin kuadrat alfa plus beta. Kemudian 2 kali sinus alfa plus beta dikali min 0, hasilnya 0, dan 0 dikuadratkan hasilnya 0. Sehingga untuk pengkuadratan yang kedua, hasilnya ini ya. Kemudian kita kelompokkan, kuadrat sama dengan kuadrat dengan kuadrat dikelompokkan. Setelah dikelompokkan, ya, ini digabung dengan cosinus. Nah, ini ya, ini adalah cosinus kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa. Ingat rumusnya adalah sama dengan 1. Sehingga ini 1 dikurang, ini ditulis kembali. Maka 1 plus 1 ini bisa kita jumlah jadi 2 min 2 cosinus alfa plus beta. Oke, sekarang jarak antara B ke D. Jarak antara B ke D. Sama rumusnya ya. Ini misalkan adalah ini Y2-nya, ini X ya, X2, Y2, ini X1, Y1. Cosinus beta dikurang cosinus alfa. Nah, ini X2 dikurang X1 kuadrat. Kemudian Y2 min sin beta dikurang sin alfa. Oke. Kemudian ini kita sederhanakan. Kita
kita jabarkan. Kosinus beta kuadrat ini, kemudian 2 kali kosinus beta dikurang kosinus alfa, hasilnya ini. Kemudian min kosinus alfa dikuadratkan, hasilnya adalah kosinus kuadrat alfa. Minus sin beta dikuadratkan adalah plus sin kuadrat beta. Kemudian 2 kali min sin beta kali min sin alfa adalah 2 sin alfa sin beta. Min sin alfa dikuadratkan adalah sin kuadrat alfa. Kemudian dikelompokkan ya. Kuadrat dengan kuadrat, sudutnya juga kita kelompokkan, sudutnya yang sama. Cos kuadrat beta dengan sin kuadrat beta. Ini ya. Ini dengan ini dan ini. Jadi ini. Kemudian cosinus kuadrat alfa dengan alfa. Nah, ini jadi ini. Kemudian min 2 cos alfa cos beta plus 2 sin alfa sin beta. Maka ini sama dengan 1 nih. Ini 1, ini 1. Gitu ya, 1 plus 1. Min 2 cosinus alfa cosinus beta plus 2 sin alfa sin beta. Oke, ini sama dengan 2. Oke. Ya, min 2 dikurang 2 cosinus alfa cosinus beta plus 2 sin alfa sin beta. Kita sudah dapat nih 2 jaraknya ya, jarak AC kuadrat dengan BD kuadrat. Nah, AC dengan BD itu dia sama ya, jaraknya sama. Maka kita bisa buat persamaannya. Nah, ini hasilnya yang tadi ya. Hasilnya yang tadi. Nah, AC kuadrat itu sama dengan BD kuadrat. Sehingga AC kuadrat itu adalah ini 2 min 2 cos alfa plus beta sama dengan BD kuadrat adalah ini 2 min 2 cosinus alfa cosinus beta plus 2 ya, sin alfa sin beta. Maka kita jabarkan, 2-nya bisa kita coret ya. Kemudian yang tersisa min 2 cosinus alfa plus beta, min 2 cosinus alfa cosinus beta plus 2 sin alfa sin beta. Ini sama-sama kita bagi dengan min 2. Maka hasilnya adalah cosinus alfa plus beta sama dengan cosinus alfa cosinus beta dikurang sin alfa sin beta. Oke, kita sudah dapat ya rumus untuk cosinus alfa plus beta. Bagaimana mencari rumus cosinus alfa minus beta, min beta? Maka kita cari dari jalan dari rumus yang sudah kita peroleh. Oke ya. Rumus yang sudah kita peroleh itu adalah ini. Maka cosinus ya, cosinus alfa plus ini ya, plus ini min B. Nah, kita buat dia min beta. Maka sama dengan cosinus alfa kemudian cosinus min beta. Min sinus alfa kalikan dengan sinus min beta. Itu ya. Sehingga alfa plus kali min, dia min alfa min beta gitu ya. Alfa min beta ini masih tetap sama. Kemudian cosinus alfa min beta itu sama dengan cosinus alfa, ingat ya, cosinus min beta itu sama dengan cosinus beta. Kemudian min sin ya, kita kalikan dengan, nah ini sin min beta itu dia sama dengan min sin beta. Sehingga persamaannya menjadi min kita kalikan dengan min adalah plus. Maka cosinus alfa min beta itu sama dengan cosinus alfa dikali cosinus beta plus sin alfa sin beta. Oke, kita sudah dapat nih 2
persamaan. Dua rumus ya. Dua rumus. Jadi kalau rumusnya adalah cosinus alfa plus beta, maka hasilnya cos min sin. Kalau cosinus alfa min beta, cos plus sin. Nah, kebalikannya ya. Min plus min. Baik, selanjutnya adalah contoh soal. Ya, contoh pengaplikasian rumus cosinus alfa plus beta dan cosinus alfa minus beta. Contoh yang pertama, cosinus 75 derajat. Nah, cosinus 75 derajat ini bukan termasuk sudut istimewa ya. Maka kita tidak serta-merta bisa mengerjakan cosinus 75 derajat ini. Maka dengan bantuan rumus yang tadi ya, ini cosinus 75 ini bisa kita rubah ke dalam bentuk cosinus 45 derajat ditambah 30 derajat. 45 tambah 30 itu 75, sama ya. Maka cosinus 45 derajat plus 30 derajat, ingat rumusnya yang tadi, dia jadi cos min sin ya. Plus jadi sin, plus jadi min, maaf. Maka cosinus alfa dia 45, cosinus 30 dikurang sinus 45 dikali sin 30. Nah, kalau sudah seperti ini adalah sudut-sudut istimewa. Bisa kita langsung selesaikan. Cosinus 45 derajat itu adalah setengah akar 2, cosinus 30 derajat itu adalah setengah akar 3, kemudian sinus 45 itu adalah setengah akar 2, dan sinus 30 derajat itu adalah setengah. Nah, setengah akar 2 dikali setengah akar 3 itu adalah seperempat akar 6. Kemudian dikurang setengah akar 2 dikali setengah. Ini seperempat akar 2. Oke, penulisannya kita rapihkan. Sehingga cosinus 75 derajat itu sama dengan, kita sudah dapat nih, 1/4 kali akar 6 dikurang akar 2. Oke ya. Contoh selanjutnya, cosinus 15 derajat. Nah, 15 derajat ini juga bukan sudut istimewa, sehingga tidak mudah untuk menyelesaikan cosinus 15 derajat. Nah, dengan bantuan rumus cosinus alfa minus beta, kita bisa menghitung cosinus 15 derajat ini menjadi lebih mudah. Karena cosinus 15 derajat itu sama dengan cosinus 45 derajat dikurang 30 derajat. Ya, 45 dikurang 30 itu adalah 15. Maka ini kita jabarkan sesuai dengan rumus. Min itu jadi plus cos, rumus cos itu cos sin. Nah, gitu ya. Maka cos 45 adalah setengah akar 2, cos 30 adalah setengah akar 3, ditambah setengah akar 2 dikali setengah. Ini hasilnya adalah seperempat akar 6 plus seperempat akar 2. Sehingga cosinus 15 derajat itu sama dengan seperempat kali akar 6 ditambah akar 2. Oke. Selanjutnya, kalau ada soal ya seperti ini, cos 70 derajat dikali cosinus 20 derajat sama dengan sinus 70 derajat sin 20 derajat. Nah, kita nggak perlu nih mencari satu-satu, apalagi ini bukan sudut istimewa ya. Maka dari sini ini cos min sin. Ini kan rumus ya. Rumusnya adalah cos alfa plus beta. Ya, tinggal ditambah saja nih, cosinus 70 ditambah 20 sama dengan cosinus 90. Cosinus 90 derajat itu adalah 0. Selesai ya. Kemudian contoh berikutnya. Nah, misalkan ada cosinus 80 kali cosinus 20 derajat plus sinus 80 derajat kali sinus 20 derajat. Nah, ini kan rumus ya, rumus cosinus alfa dikurang beta, kebalikan ya. Oke,
Kosinus 80 derajat nih alfanya, nih betanya. Ini alfa, beta. Sehingga 80 dikurang 20 adalah 60. Kosinus 60 derajat itu sama dengan setengah. Oke. Kita dapat ya. Sampai sini dulu untuk kosinus alfa plus minus beta. Selanjutnya di video berikutnya kita akan bahas tentang sinus alfa plus minus beta. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.